Nama saya Ilparani Makfiro dengan NIM 181131003. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi lintas budaya dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang penting komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, tanpa harus mengamati secara jeli, orang awam pun mengetahui bahwa sudah lama Indonesia memasuki era globalisasi. Contoh sederhananya adalah masuknya sejumlah produk dan jasa dari luar negeri dan dapat dikonsumsi oleh konsumen di tanah air seperti makanan cepat saji, minuman ringan dan mainan anak-anak, pakaian, perlengkapan komunikasi, komputer personal, produk elektronik, audiovisual, dan pekerja asing dalam berbagai bidang keahlian. Dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan-perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di tanah air baik di bidang manufaktur, eksplorasi, maupun jasa menggunakan beberapa konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka. Begitu pula sebaliknya, perusahaan-perusahaan besar di tanah air juga ada yang mengembangkan bisnisnya ke berbagai negara. Dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting. Artinya, bagi terjadinya harmonisasi bisnis di antara mereka. Bagaimanapun diperlakukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan, termasuk komunikasi lewat internet maupun lisan bertatap muka langsung. Semakin banyaknya pola kerja maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Saat ini ada beberapa pola kerja sama ekonomi di berbagai kawasan dunia, seperti kawasan ASEAN atau AFTA atau ASEAN Free Trade Area, kawasan Asia Pasifik atau APEC, kawasan Amerika Utara atau NAFTA atau North American Free Trade Area, kawasan Kanada atau CFTA atau Canada Free Trade Area, kawasan Eropa Tengah atau CEFTA atau Central European Free Trade Agreement, kawasan Eropa atau EFTA atau European Free Trade Area, dan kawasan Amerika Latin atau LAFTA atau Latin America Free Trade Association. Pendek kata, dengan semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan komunikasi dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi semakin penting artinya. Selanjutnya, pemahaman budaya dan perbedaan budaya. Setiap orang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu kelompok tertentu, baik yang berkaitan dengan kelompok keagamaan, profesi, dan bisnis. Mereka masing-masing menerapkan suatu aturan maupun perilaku yang sesuai dengan budayanya. Contoh sederhananya adalah penampilan, cara berpakaian, bertemu, berjalan, dan berbicara di antara kelompok masing-masing akan berbeda. Nah, saya akan menjelaskan definisi budaya. Nah, menurut Lehman, Hemstreet, dan Beatty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Pengalaman hidup masyarakat tentu saja sangatlah banyak dan variatif, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian tersebut juga mengindikasikan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut dan cenderung unik atau berbeda dengan yang lainnya.
Yang berdasarkan beberapa pengertian budaya tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain bahwa budaya mencakup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem nilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Selanjutnya, komponen budaya. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan antar manusia. Nah, meskipun bentuk dari setiap komponen budaya dapat berbeda-beda dari tempat ke tempat lainnya. Nah, menurut Lehman, Hemstreet, dan Beatty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utama, yaitu nilai-nilai baik atau buruk, diterima atau ditolak, norma-norma ditulis atau tidak tertulis, simbol-simbol, warna logo suatu perusahaan, bahasa, dan pengetahuan. Nah, menurut Michael, komponen budaya mencakup bahasa, kepercayaan, keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Sementara itu, menurut Kateora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Selanjutnya yaitu komponen budaya. Nah, komponen budaya itu yang pertama itu adalah budaya material atau material kultur. Nah, budaya material ini terdiri dari dua, yaitu teknologi dan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua itu ekonomi. Yang ketiga, organisasi sosial atau social institution. Yang keempat, sistem kepercayaan atau keyakinan atau belief system. Yang kelima, estetika atau estetik. Yang keenam, bahasa atau language. Selanjutnya, tingkat budaya. Nah, menurut Murphy dan Hildebrand, dalam dunia praktis terdapat 3 tingkatan budaya, yaitu yang pertama yaitu formal. Dan budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan hal itu bersifat formal atau resmi. Yang kedua itu adalah formal. Tingkat berikutnya adalah formal. Pada tingkatan ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasan-alasannya. Yang ketiga yaitu teknis. Tingkat berikutnya adalah teknis atau teknikal. Pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting pada tingkat formal. Pembelajaran dalam budaya mencakup pembelajaran pola perilakunya, sedangkan pada tingkat teknis, aturan-aturan disampaikan secara logis sehingga suatu kegiatan tertentu dapat diprediksi waktunya secara tepat, seperti kapan suatu kegiatan peluncuran roket bisa dimulai. Selanjutnya itu mengenal perbedaan budaya. Nah, dalam era globalisasi, ketika banyak perusahaan asing yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, diperlukan pemahaman yang baik dan benar tetapi budaya dalam suatu negara. Nah, hal ini sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai-nilai sosial, peran dan status, lalu itu kebiasaan pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang dan ruang atau jarak, konteks budaya, bahasa tubuh, hukum, perilaku etis, perbedaan budaya dan perusahaan. Oke, selanjutnya itu adalah hambatan-hambatan komunikasi lintas budaya. Nah, komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Budaya sini mengacu pada pola perilaku, kepercayaan, dan adat istiadat di daerah asal pelaku komunikasi. Proses penyampaian pesan yang dilakukan dengan komunikasi lintas budaya bisa secara lisan, tulisan, maupun simbol tertentu yang telah disepakati. Dengan adanya berbeda budaya akan mempengaruhi persepsi, cara berpikir,
juga bahasa yang digunakan individu yang bersangkutan. Sehingga dalam pelaksanaannya komunikasi lintas budaya seringkali menemukan hambatan. Contoh perbedaan persepsi akibat perbedaan bahasa, misalnya dalam bahasa Sunda kata atos itu artinya sudah. Nah, sedangkan dalam bahasa Jawa itu kata atos itu berarti keras. Nah, berikut ini pakar komunikasi paparkan 5 hambatan komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu adalah etnosentrisme, yang kedua stereotipe, ketiga rasialisme, keempat praskah, yang kelima yaitu persepsi. Terima kasih. Nah, itulah hasil dari PowerPoint yang telah saya buat. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.